dia selalu bertambah-tambah keimanannya, wa in kana qasiyal qalbi, sekalipun orang itu keras hati. Jadi Allah suka-suka, sekalipun backgroundnya dia adalah ahli maksiat, kalau Allah mengingini maka turun waridat itu karunia besar. Kemudian apabila waridat itu sudah turun, maka dia berbalik 100% menghadap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-67. Kullama takunul waridatul ilahiyatu illa bagtatan siyanatan laha ayyadda'iyahal ibadu biwujudil isti'dad. Ini ada dua versi, ada siyanatan laha, ada li'alla. Kullama takunul waridatul ilahiyatu illa bagtatan siyanatan laha ayyadda'iyaha. Dalam kitab lain li'alla yadda'iyaha. Jadi ada siyanatan laha ayyadda'iyaha, ada li'alla yadda'iyaha. Tapi maksudnya sama, cuma redaksi yang beda. Kullama jarang sekali atau sedikit sekali, takunul waridatul ilahiyatu, waridat ilahiyah itu datang, illa bagtatan, kecuali dengan tiba-tiba. Siyanatan laha, untuk menjaga waridat ilahiyah, ayyadda'iyahal abdu, dipandang atau dianggap sebagai hasil ibadah biwujudil istidadi, dengan adanya persiapan-persiapan untuk menerima waridat itu. Pada hikam ke-67 ini berbicara soal waridat. Apa itu waridat? Bagaimana, dari mana, dan bagaimana datangnya waridat itu. Kita berbicara soal wirid. Wirid, warid. Falaula waridun makana wirdan. Kalau orang ini tidak mendapatkan warid, pemberian anugerah dari Allah, maka wirdun, enggak mungkin dia punya wirid. Warid itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Nah, sekarang waridat dalam bentuk jamak. Kalau warid dalam bentuk satu. Kalau waridat ini bentuk jamak. Apa yang dimaksud dengan waridat itu? Nah, al-waridatu minhatun minallah. Waridat itu adalah pemberian khusus. Minhatun minallah, waridat ilahiyah itu adalah pemberian khusus dari Allah. Yursiluha ila qalbi man sa'a min ibadihi, yang Allah kirimkan, yang Allah turunkan ke dalam hati hamba yang ia kehendaki. Dengan adanya waridat yang Allah turunkan ke dalam hati hambanya itu, fayashu, maka dia sadar. Ba'da goflatin, setelah
awalnya itu dia nggak pernah ingat kepada Allah, dia menjadi sadar selalu ingat kepada Allah. Jadi waridat itu adalah pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau waridat itu sudah dititipkan masuk ke dalam kalbu orang itu, maka akan terjadi perubahan drastis dari orang itu. Dari orang itu tidak kenal Allah, dia menjadi sangat mengenal Allah. Dari orang itu keras hati, menjadi lembut hatinya. Dari orang itu yang tadi yang membelakangi Allah, menjadi berbalik menghadap kepada Allah. Kemudian waridat itu datangnya tiba-tiba. Kenapa waridat itu sengaja Allah datangkan tiba-tiba? Likai yas'uru sahibu hadzal qalbi annaha atiyatun minallah. Supaya orang yang di hatinya itu diturunkan waridat oleh Allah, sehingga dia berbalik dari enggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Dia merasa bahwa waridat itu betul-betul murni Allah datangkan, bukan dari hasil ibadah yang dia lakukan. Jadi waridat itu datang tiba-tiba, tidak bisa diusahakan. Min duni sababin, Allah menurunkan waridat kepada hati hamba yang ia kehendaki min duni sababin, tanpa sebab. Enggak ada sebab-sebab. Bukan karena hasil ibadah rajin orang ini, bukan karena hasil dari berbuat ketaatan atau wirid-wirid sehingga Allah menurunkan waridat kepada orang itu. Tidak. Waridat ini hak prerogatif Allah. Allah berikan kepada siapapun. Baik dia itu ahli ibadah, ahli maksiat, itu hak Allah. Kepada siapa? Hambanya yang dipilih oleh Allah untuk dititipkan waridat ke dalam hatinya, itu adalah hak Allah. Waridat ini tidak bisa diwirid, tidak bisa kita upayakan dengan berbuat ibadah-ibadah yang sunnah atau memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Itu Allah saja menghendaki demikian. Sehingga banyak orang-orang yang backgroundnya penuh dengan kemaksiatan, yang tadinya dia berada di kegelapan, di alam hitam, berbelok 180 derajat, berbelok 100% menjadi orang yang sangat taat kepada Allah. Dan tidak jarang orang yang tadinya ahli fasik, ahli maksiat menjadi waliullah. Kenapa? Karena ada waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waridat ini tidak bisa diusahakan, nggak bisa diingini oleh kita. Ingin mendapatkan waridat Allah supaya saya jadi wali, nggak bisa diusahakan demikian. Sehingga apa wiridannya untuk mendapatkan waridat? Tidak ada. Karena itu waridat ini sifatnya baghtatan. Allah berikan secara tiba-tiba sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa saja hambanya yang dia pilih, baik itu orang yang ahli ibadah maupun orang yang ahli maksiat. Kalau Allah menghendaki akan menurunkan waridat kepada qalbunya, itu adalah hak Allah. Dan waridat ini datangnya secara tiba-tiba. Apa maksud Allah mendatangkan waridat ini secara tiba-tiba? Agar orang yang diberikan waridat itu tidak menganggap bahwa waridat itu hasil usaha ibadahnya atau hasil wiridnya, tapi dia merasakan menganggap bahwa waridat yang Allah berikan atau yang ada pada dirinya itu betul-betul murni pemberian dari Allah tanpa ada sebab lain. Maksudnya itu. Nah itu qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Waridat itu Allah turunkan kepada hati hambanya yang dipilih baghtatan, dengan tiba-tiba. Maksudnya sianatan laha ayyadaya hal ibadu biwujudil itidali, agar hamba yang hatinya itu diturunkan waridat oleh Allah itu tidak menganggap bahwa waridat itu hasil usahanya sendiri,
daripada dia rajin ibadah atau dia membaca wirid-wirid sehingga dia mendapatkan waridat. Tidak. Waridat itu diturunkan oleh Allah biduni sababin, tanpa sebab. Allah berikan cuma-cuma sesuai dengan kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak bisa diusahakan dari itu. Nah, kemudian kita bisa melihat. Jadi backgroundnya waridat itu tidak selamanya diberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat pun juga Allah turunkan waridat itu. Sehingga mereka lebih hebat, lebih mulia, bahkan digurui oleh ulama-ulama yang tadinya hebat, karena dengan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang menyebabkan turunnya? Tidak ada amalan, itu manggis Allah merek baik. Allah ngasih kepada orang itu. Nah, kita lihat seperti siapa? Fudail bin Iyad. Disebutkan di sana Fudail bin Iyad itu kana sapiron. Awalnya Fudail bin Iyad itu adalah seorang penyamun atau seorang pembegal, perampok. Semua orang itu kenal dengan Fudail. Kalau sudah nih pada kabilah-kabilah yang pulang dagang, biasa kan berpindah-pindah orang pedagang dulu itu. Kalau dia kenal bahwa di tempat itu ada Fudail, orang ketar-ketir semua mendengar Fudail itu. Karena udah luar biasa Fudail ini, ahli dalam perampokan. Kana sapiron. Nah, fabainama yati jariyatan khalilatan lahu qad asaqaha, ketika dia ingin menemui kekasihnya yang sudah lama dia rindukan, fabainama yati jariyatan khalilatan, ketika dia akan mendatangi wanita yang dia cintai, qad asaqaha, yang sudah lama dia rindukan, id sami'a ayatan yatlu, tiba-tiba terdengar ayat yang dibacakan oleh seseorang. Apa ayatnya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. Jadi Fudail bin Iyad ini seorang yang dikenal dengan seorang perampok. Semua orang kenal, semua takut dengan dia. Ketika dia ada keinginan ingin menemui kekasihnya yang dia sudah lama merindukannya, tiba-tiba ketika sampai ke pekarangan rumah, dia mendengar tetangga kekasihnya itu membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman antah sa'a, untuk tunduk, qulubuhum, hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Nah, pada saat dia mendengar ayat itu, waridat Allah turun kepada dia. Bigari sababin, enggak punya keistimewaan, enggak punya kelebihan-kelebihan. Amalan apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad, seorang perampok itu, sehingga Allah menurunkan waridat. Itu mah udah hak prerogatif Allah. Allah maunya menurunkan waridat itu kepada orang itu. Setelah masuk turun waridat ke dalam kolbu Fudail bin Iyad itu, paraja'a, enggak jadi dia untuk menemui kekasihnya yang dia rindukan sejak lama itu. Faqala, kemudian dia menjawab ayat tadi, ya Rob, wahai Tuhanku, al-an, sekarang saya akan balik kepada Engkau. Kan tadi kan yang dibaca itu alam yakni, kapan waktunya, lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, antah sa'aqulubuhum, untuk tunduk hatinya, li dzikrillah, mengingat kepada Allah. Nah, ketika mendengar itu langsung Allah berikan waridat kepada orang itu, nembus ke dalam kalbunya. Ketika waridat masuk ke dalam kalbunya, maka berubah, berbelok total 100%. Yang tadinya dia perampok, yang tadinya enggak kenal Allah, menjadi kenal Allah, ingat kepada Allah. Kemudian yang tadinya hatinya keras, kemudian menjadi lembut.
dan yang tadinya berpaling membelaki Allah, dia menjadi menghadap kepada Allah. Lalu setelah itu summa ata Makkata, kemudian dia jalan kaki menuju Mekah mencari guru, wa yata'allamu ilman, kemudian dia belajar ilmu di sana. Memang sudah demikian skenarionya, sampai ke Mekah dia bertemu dengan ulama-ulama, belajar ilmu, hatta soro zahidan, Allah muliakan dia menjadi seorang yang zahid, taqiyan yang tinggi nilai takwanya, imaman, kemudian menjadi imam, akhadha anhul Imam Sufyan Ats-Tsauri, sehingga sampai-sampai Imam Sufyan Tsauri yang terkenal ulama besar berguru ngaji kepada Fudail bin Iyad yang tadinya dia seorang perampok. Jadi kita berbicara waridat, waridat itu adalah pemberian khusus dari Allah, limpahan karunia, limpahan karunia. Jadi nggak bisa diingin-ingin direncanakan oleh kita bacaan apa supaya Allah menurunkan waridat ilahiyah kepada kita. Sehingga kalau waridat ini turun kepada masuk ke dalam hati orang yang Allah pilih, maka fayashu, dia menyadari ba'da ghaflatin, selalu ingat kepada Allah, wa yaltafu ba'da qaswatin, hatinya yang tadinya keras menjadi lembut, kemudian yang tadinya dia berpaling atau membelaki Allah, dia selalu menghadap kepada Allah. Sufyan Tsauri, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Yahya Al-Qattan berguru kepada Fudail bin Iyad. Padahal tadinya dia adalah backgroundnya adalah seorang perampok. Itu contoh orang yang diberi waridat oleh Allah. Waridat yang Allah berikan itu tidak selamanya kepada orang-orang yang ahli ibadah, ahli berbuat taat. Jadi Allah suka-suka, sekalipun backgroundnya dia adalah ahli maksiat, kalau Allah mengingini maka turun waridat itu karunia besar. Kemudian apabila waridat itu sudah turun, maka dia berbalik 100% menghadap kepada Allah. Contoh lagi Ibrahim bin Adam. Wa kadzalika Ibrahim bin Adam rahimahullahu taala kana min abna'il muluk. Ibrahim bin Adam ini putra raja. Kita tahu yang namanya seorang anak raja, dia hidup dalam kemewahan, segalanya serba ada. Fa kharaja yauman mutasayyidan. Maka pada suatu hari dia keluar rumah untuk berburu. Ini sama dengan kalau kita berburu itu pekerjaan hobi, bukan pekerjaan untuk mencari keuntungan, hobi. Berapapun yang dia habiskan dari berburu ini, dia lakukan karena hobi. Sama dengan mancing. Mancing itu pekerjaan orang yang punya duit, bukan pekerjaan orang yang nggak punya duit. Liar-liar, pusing, mancing. Pan mancing juga kita itu mesti bayar itu. Jadi pekerjaan mancing itu dalam pekerjaan orang yang punya duit, bukan orang yang lagi pusing gak punya duit, bukan mancing. Nah, ketika Ibrahim bin Adam itu keluar untuk berburu, di tengah-tengah perjalanan itu pahata pabihi hati pun ada suara yang tidak didengar atau yang tidak tahu dari mana dan siapa yang siapa yang berkata-kata, tapi dia mendengar suara itu. Dari mana sumber suara dia nggak tahu. Namanya hatib. Pahata pabi hatib pun dia mendengar suara yang tidak dia lihat dari mana atau siapa yang berbicara. Apa suara yang dia dengar itu? Alihadza khalaqta. Wahai Ibrahim bin Adam, apakah engkau diciptakan oleh Allah ini lihada, untuk berburu? Apakah engkau Allah ciptakan ini lihada, untuk berburu? Am bihadza umirta, apakah engkau ini berburu itu disuruh oleh Allah?
bukankah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah, untuk mengenal kepada Allah. Kita disuruh untuk mengenal Allah, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu liya'budun, bukan untuk berburu. Dan berburu ini sesuatu yang tidak diperintahkan kepada kamu. Jadi kamu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, untuk mengenal kepada Allah. Ketika dia dengar, terus ada lagi suara lagi, summa hatapa bihati pun, terdengar lagi suara wallah. Suara itu terdengar oleh Ibrahim bin Adam, wallah ma li hadza khuliqta, demi Allah kamu itu diciptakan bukan untuk berburu, wala bihadza umirta, dan kamu juga tidak diperintahkan untuk berburu. Begitu dia mendengar itu, panazala andabatihi, turun dia dari tunggangannya itu, wasodaqa ra'yan, di samping itu dia ada pengembala, dia berikan semua apa yang dia punya, apa yang dibawa kepada penggembala itu, wa atahu farsahu, kuda yang dia tunggangi diberikan kepada pengembala, kemudian wazadahu, perbekalan yang dia bawa dia berikan semua, dia tinggalkan semua. Begitu dia mendengar suara hatib, Allah turun, warid Allah, warid ilahiyah turun, sehingga dia berbalik. Lalu dia turun dari tunggangan itu, semua yang dia ada dalam dirinya, semua yang dia punya diberikan kepada penggembala. Summa saro, kemudian dia berjalan kaki menuju Mekah. Kemudian perbekalannya pun juga dia habiskan, tidak sedikit pun dia bawa. Dia berjalan menuju Mekah dengan tangan kosong, dengan berjalan kaki. Lalu sampailah dia ke Mekah, wa sahiba bihal Imam Sufyan Ats-Tsauri wal Fudail bin Iyad. Kemudian di sana dia bertemu dengan Imam Tsauri, dia belajar di sana dan juga belajar ke Fudail bin Iyad tadi, hatta sara aliman, kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Pada khola Saman, kemudian dia balik lagi ke Syam, hatta mata, kemudian dia meninggal di Syam. Nah, itu contoh yang kedua, Ibrahim bin Adam. Kenapa dia begitu mendengar suara itu langsung dia berbalik belok 100%? Karena ada waridatul ilahiyah. Kita mendengar ayat Quran. Ya kalau memang nggak ada waridatul ilahiyah mah nggak akan nembus ke dalam hati ini. Hanya yang terdengar begitu indah suara, begitu indah bacaannya itu, begitu indah seni bacanya itu, hanya itu yang bisa kita nikmati. Tapi tembus hati kita yang bisa merubah kita dari banyak maksiat kepada ahli ibadah, nggak nembus. Kenapa? Karena tidak ada waridat yang turun kepada kalbu kita ini. Siapa lagi? Wa kadzalika Utbatul Gulam. Begitu juga Utbatul Gulam. Kana min alil fusuq wal fasad. Ya, ini lebih parah lagi. Utbatul Gulam itu ahli fasik, tukang maksiat, judi, zina, pokoknya dia ahli fasik lah. Wal fasad, tukang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Masyhurun bisurbil khamri, udah pekerjaan yang hobinya itu adalah mabuk. Pada khola yauman majlisal Imam Hasan Basri, satu saat dia ikut ke pengajian, ke majlis taklimnya Hasan Basri. Pasami'a tausiyatahu, lalu dia mendengar wasiat atau tausiah dari Imam Hasan Basri, fakhotoro maksiyan alaihi. Lalu dia pingsan mendengar wasiat atau tausiah dari Imam Hasan Al-Basri. Kenapa dia bisa pingsan? Karena di situ sudah ada waridatul ilahiyah masuk ke dalam kalbunya, sehingga begitu menembus hatinya mendengar tausiah itu, dia pingsan. Falamma afaqa, ketika dia sudah sembuh, sadar kembali dari pingsannya, dia bertobat fi hadratul imam, di depan Hasan Basri. Summa rafa'asa, kemudian dia mengangkat palanya.
Lalu wada'a bisalasi da'awatin, dia berdoa kepada Allah di depan Imam Hasan Basri dengan 3 doa. Apa? Doa yang pertama adalah Ilahi, ya Allah, in kunta qabilta taubati, andai kata engkau benar-benar menerima taubatku ini, wa ghafarta, dan mengampuni dzunubi dosaku ini, fa akrimni, maka muliakanlah aku, bil fahmi wal hibdi, dengan pemahaman agama dan banyak hafalan-hafalan. Itu yang pertama, dia minta dimuliakan oleh Allah dengan diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu dan banyak hafalan-hafalan. Kemudian doa yang kedua, Ilahi, andai kata engkau menerima sahabatku ini, akrimni, muliakan aku, bihusni sauti, dengan suara yang indah, dengan vokal yang bagus, hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdadu riqqatan, sehingga setiap orang mendengar bacaan Qur'anku dia selalu bertambah-tambah keimanannya, wa in kana qasiyal qalbi, sekalipun orang itu keras hati. Kemudian doa yang ketiga, Ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, andai kata engkau menerima taubatku, akrimni birizki, muliakanlah aku dengan birizkil halal, dengan rezeki yang halal, warzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikanlah rezeki kepadaku dari yang dari jihad yang aku tidak sangka-sangka. Fastajaballahu jami'a du'aihi. Nah, kemudian 3 doa yang dipanjatkan oleh Uttatul Gulam di depan Hasan Basri itu Allah kabulkan. Fastajaballahu jami'a du'aihi hatta zada famuhu wa hifdhuhu. Ilmunya banyak, dikasih mudah, dikasih paham ilmu. Kemudian wa hifdhuhu, Al-Quran talar, ribuan hadis talar. Padahal tadinya apa? Ahli fasik dia. Dikabulkan doa, 3 doa itu, dia menjadi orang yang paham banyak ilmu, kemudian banyak talaran-talarannya, wakana, dan yang keduanya idza qara'al Quran, apabila dia membaca Quran, setiap orang yang mendengar bacaan Qurannya itu pataba kullaman sami'a qira'atuhu, orang itu lemah hatinya walaupun hatinya keras, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, wa kana yudau fi baitihi kulla yaumin, setiap hari itu di depan rumahnya pagi-pagi ada makanan, ada rezeki. Dari mana, siapa yang ngirim dia nggak tahu, karena itu permintaan yang ketiga, dia minta rezeki yang halal yang dia tidak tahu datangnya. Pokoknya saya dapat rezeki yang halal. Itu semua dikabulkan oleh Allah. Rezeki yang halal, tiap hari ada makanan, ada rezeki di depan rumahnya tanpa dia tahu siapa yang membawa itu. Nah, itulah kenapa dia bisa berbalik demikian, dari seorang yang ahli fasik, orang yang berbuat kerusakan, menjadi imam, menjadi orang-orang yang paham terhadap agama, banyak hafalannya, karena ada waridatul ilahiyah. Nah, siapa tahu kita pun juga orang-orang yang kumpul di sini, tiba-tiba ada waridatul ilahiyah, jadi wali, bisa hiber. Umar bin Khattab juga demikian. Ini contoh orang-orang yang mendapatkan waridatul ilahiyah, dan waridatul ilahiyah itu tidak bisa diusahakan dan Allah berikan tanpa sebab. Eta makumaha Allah be hayangna diberi kasah. Itulah materi atau kandungan dari hikam yang ke-67. Ini hanya berbicara soal waridat. Hikam yang ke-70, man ra'aitahu mujiban wallahu alam bisawab.